Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Simbitex Indonesia. Pilihan untuk Android TV Box saat sekarang ini di pasaran itu banyak sekali tersedia dan terkadang membingungkan bagi kita untuk menentukan mana sih pilihan yang cocok sesuai dengan kebutuhan dan budget yang dimiliki. Nah, beruntungnya di channel ini kita sudah melakukan review untuk banyak Android TV Box. Silahkan untuk ditonton dan ditentukan mana pilihan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan budget yang dimiliki tersebut. Dan kali ini kita kedatangan satu lagi Android TV Box untuk kita review. Keluaran atau dari brand Fleco, yaitu Fleco T1. Ini harganya di 200 ribuan kalau saya tidak salah, di bawah 250 ribu. Bagi yang tertarik nanti link pembelian dapat dilihat di deskripsi video. Untuk Fleco T1 jika kita lihat pada dus atau pada boxnya ini, untuk sistem operasinya dia sudah menggunakan Android 14. Keren ya. Tapi seperti biasa nanti ini akan kita pastikan apakah benar menggunakan Android 14 atau ini hanya sekedar gimmick saja. Karena dari begitu banyak Android TV Box yang sudah pernah kita review, beberapa di antaranya ternyata banyak yang sekedar gimmick doang. Ada yang tertulis Android 14, 13, 11, ternyata ada yang menggunakan Android 7 yang asli atau realnya begitu. Nah, untuk Fleco T1 ini untuk videonya sudah mendukung HDR ya, bahkan di sini resolusinya tidak hanya 4K, namun sudah mendukung sampai ke 8K. Keren banget begitu ya. Dan kalau kita perhatikan di sini dia juga sudah mendukung WiFi dan kita belum tahu nih apakah sudah mendukung dual band WiFi atau belum. Aplikasi yang dukung sangat banyak sekali dan tentunya aplikasi ini nanti bisa disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan dan dapat di-download di Play Store ataupun di store pihak ketiga. Untuk variannya yang kita review ini dia menggunakan RAM adalah 2 GB dan untuk internal storage-nya adalah 16 GB. Dan lagi-lagi ini nanti akan kita pastikan. Kemudian untuk kelengkapan yang kita dapatkan di sini juga ada nih, ini merupakan kelengkapan-kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Dan menariknya di sini terkait dengan fitur yang dimilikinya sudah mendukung Chromecast built-in. Nanti kita pastikan juga HDR tadi sudah kita sebutkan, untuk audio sudah mendukung Dolby Audio. Nah, ini kalau seandainya teman-teman perhatikan juga di sini ternyata ini sudah Google TV ya, bukan Android TV lagi untuk sistem operasi yang digunakannya ini. Dan seperti biasa lagi-lagi ini nanti akan kita pastikan. Baik, selanjutnya kita akan cek, kita akan lihat kelengkapan apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya ini. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Pertama kita sudah mendapatkan user manual yang ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan di sini sih cukup lengkap ya. Bagaimana cara instalasinya ini bisa dijadikan sebagai referensi. Kemudian kita juga sudah mendapatkan kabel untuk power adaptornya. Namun untuk adaptornya tidak kita dapatkan, jadi harus kita cari sendiri. Bisa menggunakan misalnya itu adalah chargeran dari smartphone yang 5 volt, itu bisa digunakan. Untuk konektornya dia menggunakan konektornya itu adalah Type-C seperti yang terlihat. Kemudian kabel HDMI juga sudah kita dapatkan dengan kualitas yang biasa saja seperti ini dan kaku ya untuk kabelnya. Kemudian ini merupakan untuk remote controlnya. Remote controlnya berasa sedikit agak licin. Kemudian untuk tombol-tombolnya ini tidak bagus ya. Jadi kurang bagus untuk tombol-tombolnya, tidak senyaman pada Android TV Box yang sebelumnya pernah kita review dengan model yang sama. Jadi untuk remote controlnya ini biasa saja. Untuk konektivitas mendukung untuk konektivitas Bluetooth dan mungkin saja ini juga sudah mendukung konektivitasnya itu menggunakan infrared. Terdapat tombol di sini adalah untuk Google Assistant atau disebut juga dengan perintah suara. Kemudian tombol shortcut juga sudah tersedia, ada 4 tombol shortcutnya, YouTube, Netflix, Prime Video dan Google Play. Untuk baterai dia menggunakan 2 buah baterai AAA namun tidak disediakan dalam paket penjualan. Sangat disayangkan sekali. Nah, ini merupakan untuk Android TV Box-nya, compact saja ukurannya ya, kecil, dimana warnanya itu adalah hitam doff, terdapat tulisan Fleco Android TV pada sisi bagian atasnya. Kemudian pada sisi bagian depan terdapat LED display saja, bukan LED display tapi adalah LED indikator saja. Kemudian di sisi sebelah kanannya kosong dan di sisi sebelah kirinya hanya terdapat 1 buah port USB masih menggunakan versi 2 dan 1 buah slot untuk micro SD. Dan kemudian pada sisi bagian belakangnya terdapat 1 buah port untuk ini, untuk kabel ini, kabel powernya. Kemudian selanjutnya terdapat juga port untuk HDMI port ya. Dan jika kita perhatikan di sini tidak terdapat LAN port ataupun port untuk AV out televisi tabung. Jadi kalau teman-teman seandainya ingin menggunakan untuk televisi tabung harus membeli adaptornya lagi tuh, HDMI itu RCA.
Dan ini saya belum tahu nih, ini adalah tombol untuk apa. Sepertinya ini adalah tombol untuk reset kali ya, nanti akan kita cobakan. Dan di sisi bagian bawahnya ini terdapat ventilasi udara yang cukup banyak. Kemudian ini adalah kaki-kakinya, namun ini terbuat dari plastik ya, bukan terbuat dari karet, sehingga tuh licin seperti ini. Berikut ini merupakan spesifikasi dari Fleco T1 ini. Hampir sama dengan kebanyakan Android TV box lain, tampilan booting simpel dengan tulisan dan animasi Android TV. Dan inilah tampilan home screen-nya. Sama seperti launcher pada Android TV box lainnya, kita dapat menambahkan shortcut aplikasi tertentu agar mudah untuk diakses. Untuk koneksi ke jaringan internet hanya dapat menggunakan jaringan Wi-Fi. Sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Tangkapan sinyal Wi-Fi kurang bagus, padahal jarak ke sumber Wi-Fi tidak begitu jauh, hanya 10 meteran saja, dengan halangan berupa dinding tembok. Adapun provider yang kita gunakan adalah IndiHome dengan bandwidth 50 Mbps. Berikut ini hasil speed testnya. Nah, fitur Wi-Fi hotspot pada TV box ini tidak berfungsi. Ini dikarenakan modul Wi-Fi yang digunakan tidak mendukung MIMO, jadi ini hanya gimmick saja. Memiliki Bluetooth yang sudah mendukung multi Bluetooth connection, di mana banyak perangkat Bluetooth yang dapat terkoneksi secara bersamaan. 4 tombol shortcut yang terdapat pada remote control dapat berfungsi dengan baik. Android TV box ini pada remote controlnya juga terdapat tombol cepat atau shortcut ke pilihan setting. Tidak mendukung resolusi 8K seperti yang tertulis pada DUS-nya, hanya mendukung resolusi 4K saja. Namun sayangnya tidak kompatibel dengan aplikasi streaming seperti YouTube dan aplikasi lain dengan konten 4K-nya. Untuk fitur HDR tidak bisa bekerja secara auto, kecuali diset secara manual di submenu TV HDR Mode. Sudah mendukung fitur HDMI CEC dengan beberapa option atau pilihan yang tersedia. Di antaranya di mana cukup dengan menggunakan satu tombol power saja untuk mematikan dan menyalakan TV box ini dan televisi. Jika memiliki sound processing yang mendukung, TV box ini sudah mendukung format Dolby Audio. Ini merupakan TV box pertama yang kita review di mana banyak aplikasi untuk mengetahui informasi hardware tidak dapat diinstal, dan ini membuat saya curiga. Kecurigaan ini akhirnya terbukti. Untuk kapasitas internal storage dan RAM pada sistem tertulis 16 GB dan 2 GB. Ternyata real atau aslinya adalah untuk internal storage hanya 8 GB saja dan RAM adalah sama, yaitu 2 GB. Jika kita lakukan analisa lebih dalam lagi, ternyata internal storage dibagi menjadi beberapa partisi seperti yang terlihat. Jika kita totalkan untuk internal storage ini kapasitasnya adalah 8 GB. Sementara untuk RAM dipartisi menjadi dua bagian, yaitu RAM dan ZRAM, di mana ZRAM berfungsi sebagai disk swap terkompresi dalam RAM agar RAM memiliki ruang kosong yang lebih besar untuk meningkatkan kecepatan proses. Aplikasi dapat diinstal melalui Google Play Store, Aptoide TV, APK Pure, dan store aplikasi pihak ketiga lainnya. Namun disayangkan TV box ini belumlah Google Certified, sehingga aplikasi yang diinstal melalui Google Play Store tidak tersertifikasi, tidak terjamin keamanannya dan kompatibilitasnya. Untuk membuka YouTube dan aplikasi lain gampang, cukup dengan menggunakan perintah suara saja. Open YouTube. Opening YouTube for Android. Perintah suara juga dapat digunakan untuk mencari apa yang akan ditonton, mendapatkan informasi, dan bahkan untuk mematikan televisi. How's the weather today? Right now in Bukittinggi it's 81 degrees and cloudy. Today it'll be cloudy, with a forecasted high of 81 and a low of 67. Agar perintah suara ini dapat berfungsi dengan baik, pastikan fitur Google Assistant sudah diaktifkan. Tidak terdapat fitur Chromecast built-in untuk casting seperti yang tertulis pada DUS-nya, namun dapat menggunakan aplikasi yang mendukung seperti AirScreen. Google Play Store-nya, dan ini merupakan gambaran dari Android TV box-nya tersebut. Untuk mirroring dapat menggunakan aplikasi Miracast Receiver, aplikasi bawaan dari TV box ini. Sekarang kita lakukan analisa lebih dalam lagi untuk mengetahui spesifikasi yang dimiliki oleh TV box ini. Fleco T1 menggunakan CPU Allwinner quad-core A53 dengan kecepatan masing-masing core-nya adalah 1344 MHz. Adapun RAM-nya adalah 2 GB dengan internal storage hanya 8 GB saja, bukan 16 GB. Untuk Bluetooth ternyata masih menggunakan Bluetooth versi 4, namun beruntungnya sudah mendukung multi-connection. Menggunakan GPU Mali G31 dengan refresh rate 60 Hz dan OpenGL ES 3.2. Untuk kategori Android TV box ini sudah termasuk baik, enak dan lancar digunakan untuk bermain games tertentu, seperti game simulator PSP dan games-games yang dapat didownload di Play Store. Namun sayang saja tidak dipadukan dengan CPU chipset Amlogic. Gunakan gamepad agar lebih seru, mendukung gamepad Bluetooth dan 2,4 GHz.
Untuk Wi-Fi sudah mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz dengan tangkapan sinyal yang kurang baik. Jelas terlihat untuk sistem operasi yang digunakan adalah Android 10 Queen Start bukan Android 14 dengan status sudah di root. Jika dilihat pada dusnya tertulis sudah menggunakan Google TV, namun kenyataannya masih menggunakan sistem operasi Android TV. Sudah dilengkapi dengan sensor thermal. Berikut ini temperatur CPU dan device lainnya setelah dinyalakan selama 1 jaman. Jika kita lihat dari spesifikasi di atas, ternyata banyak yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertulis. Lagi-lagi nih, TV box Cina berulah kembali. Banyak gimmicknya dan harus hati-hati sebelum memutuskan untuk membelinya. Disitulah gunanya untuk menonton video review. TV box ini lancar untuk kebutuhan streaming baik televisi nasional maupun luar negeri. Dapat menggunakan aplikasi gratisan dan berbayar. Disarankan untuk menggunakan internet dengan bandwidth minimal 20 Mbps. Fleco T1 tidak Netflix certified dengan DRM security level L3. Walaupun begitu, Netflix masih dapat dinikmati dengan resolusi standar definition. Sama halnya dengan Netflix, Prime Video pun hanya bisa berjalan di resolusi standar definition saja. Berikut hasil benchmarking Android TV Box ini menggunakan Geekbench 5. Dan berikut ini perbandingannya dengan Android TV Box lainnya. Sudah mendukung kodek HEVC H265. Berikut ini kualitas audio dan videonya. Berikut ini daya yang dibutuhkan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Spesifikasi yang tertulis pada setting ternyata fake atau palsu. Fleco T1 menggunakan sistem operasi custom Android TV 10 dengan ROM 8 GB dan RAM 2 GB. Tidak Google certified dan tidak Netflix certified. Tidak memiliki fitur Chromecast built-in. YouTube dapat berjalan dengan maksimal resolusi Full HD saja. Untuk koneksi ke jaringan internet hanya dapat menggunakan jaringan Wi-Fi. Tidak kalah pentingnya untuk kemudahan operasi, Android Box ini sudah mendukung Google Assistant. TV Box ini cocok digunakan untuk kebutuhan streaming dengan maksimal resolusi Full HD dan bermain games tertentu. Dengan harga di atas 200 ribuan, rasanya dengan fitur yang kita dapatkan berasa kurang sebanding. Seakan TV Box ini memiliki harga overpriced. Baik, demikianlah video review ini, semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.